Sempat menjadi salah satu hotel paling terkenal di kawasan Cimanggis, Depok. Di era 90-an, bangunan bekas hotel yang terletak di tepi jalan utama Cimanggis, Depok ini kini menjadi bangunan terbengkalai. Entah apa penyebabnya, hingga sang pemilik hotel tiba-tiba saja menutup operasional hotel tersebut. Yang jelas dalam kondisi masih diisi perlengkapan hotel lengkap, kini bangunan bekas hotel yang terbengkalai tersebut justru memantik beragam kisah mistis. Inilah Silet Misteri, misteri hotel terbengkalai di Cimanggis, Depok. Terletak tepat di jalan utama Jalan Raya Cimanggis Depok yang menghubungkan Jakarta Bogor, keberadaan bangunan bekas hotel yang terbengkalai ini memang menarik perhatian setiap pengguna jalan yang lewat, terutama saat malam tiba. Selain bangunan yang luas dan minim penerangan, keberadaan pohon besar tepat di areal pintu masuk membuat aura mistis kian kental mengalir dari areal dalam bekas hotel itu. Kepada tim Silet, sejumlah warga mengaku kerap mendengar dan mendapati teror mistis yang berasal dari makhluk astral penunggu bangunan bekas hotel, yang kamar-kamarnya terpisah berbentuk paviliun atau menyerupai villa. Benarkah hotel dikosongkan pasca terjadinya peristiwa pembunuhan sadis terhadap seorang perempuan tamu hotel? Udah lama juga sih, udah ada 3 tahun lebih lah tutup gini. Itu juga kurang tahu saya, pokoknya tahu tutup ya, udah nggak ada yang jaga. Kasus pembunuhan pernah dengar, cuman kurang tahu pasti kronologinya kayak gimana gitu aja. Ini kan hotel, Bang. Ini kamar juga ya? Kamar. Udah mau pulang juga sih, ada sekelebetan putih itu kayak mau ngedeketin, tapi pas menengok udah nggak ada. Itu yang di kelas sebelah sana tuh ada kesibukan setiap hari. Ya kalau untuk cerita-cerita gitu sih kita juga dengar juga ya. Kalau dengar dari warga-warga sekitar sih juga ada juga dahulu gitu ya, sebelum ini penutupan juga pernah ada juga kejadian itu. Entah untuk kejadian ini ada sangkut pautnya sama itu atau tidak, saya juga kurang gitu paham juga gitu. Ya nggak heran kalau misalkan ada satu tempat yang udah lama nggak ditinggalin, ya akan ditinggali oleh makhluk-makhluk yang lain gitu. Jadi ya kalau buat saya sih, jangankan satu tempat yang memang udah nggak ditinggalin, tempat yang kita tinggalin aja banyak penghuni-penghuni lainnya gitu loh. Apalagi tempat yang seperti itu. Iyalah, cukup seram lah. Kita nggak usah pakai punya kemampuan yang gimana-gimana. Kalau sebagai orang awam aja kalau lihat ini ya cukup seram gitu. Untuk menguak lebih jauh kondisi terkini di lokasi, tim Silet mengajak Furi Harun, anak Indigo, untuk menelisik keseluruhan bangunan hotel dan juga beragam cerita terkait penyebab hotel ini dikosongkan dan juga misteri pembunuhan yang konon menimpa seorang perempuan di hotel ini. Dan ternyata menurut penglihatan Furi, kedatangannya bersama Cika, boneka misterius kesayangannya, ternyata sudah diamati oleh para penunggu. Hal ini ditandai dengan keberadaan aroma khas yang tiba-tiba muncul dan bulu kuduk yang langsung meremang. Dan seperti inilah penglihatan Furi dan Cika terkait keberadaan para penunggu di ruang resepsionis, restoran, dan juga kolam renang. Halo pemirsa Silet, hari ini saya Furi ditemenin sama Cika. Kita mau mengunjungi sebuah hotel yang sudah lama kosong dan tidak ditempati di Cimanggis. Nah, kita lihat ada apa aja karena konon katanya banyak penampakan. Kita lihat yuk. Oke pemirsa, sekarang kita ada di ruangan resepsionis di front office. Di sini juga banyak penampakan, tapi ada 2 yang bisa kita ajak komunikasi sebentar. Ya, jadi kalau di sini ada yang nunggu memang perempuan, namanya Rita ya.
Saya nggak tahu itu nama aslinya apa, dia cuman ngarang aja. Yang jelas sosoknya perempuan pakai baju putih dan dia juga diem. Katanya hotel ini sepi sejak terjadi tragedi pembunuhan. Nah, kita lihat apakah memang betul ada spirit yang dibunuh di sini atau tidak gitu. Nah, ini juga banyak sofa-sofa ya. Sofa-sofa yang masih sebetulnya masih bisa diperbaiki, masih bisa diduduki, tapi jangan duduk di sini karena banyak yang nggak kelihatan duduk. Nah, di kolam renang ini auranya juga cukup kencang, katanya memang di sini banyak penunggunya. So far saya lihat anak-anak, makanya saya siapin permen dari tadi karena banyak yang nungguin permen dari kita ya. Mudah-mudahan ada yang cerita kenapa kok tempat ini kosong. Di belakang ruangan restoran ada kolam renang yang sudah tidak terpakai. Ini kolam renang dewasa dan itu kolam renang anak-anak. Di sini memang banyak anak-anak, tetapi juga ada spirit bapak-bapak dewasa gitu. Jadi dia cuma cerita bahwa kalau memang orang mau datang ke sini dan mau menceritakan tentang mereka, ya ceritakan aja gitu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya gitu, nggak usah ditambah-tambahin. Katanya memang hotel ini udah lama tidak buka, tidak ada orang karena ada suatu permasalahan. Nah, mereka cukup nyaman tinggal di sini. Tapi yang di bawah pohon itu memang agak serem ya. Dan dia cuman bilang sambil nangis-nangis dikit gitu, nggak jelas. Dia bilang katanya ada seseorang yang nyiksa dia, dulu dia kerja di sini. Kayak perempuan-perempuan prostitusi gitu, namanya Ningsih. Ya pokoknya nggak enak aja hawanya deh kalau lewat situ. Ini situ di kolam renang, gitu. Kayaknya sih banyak juga mas, banyak banget. Hampir semua rumah kosong lah ya. Pasti ada makhluk-makhluk gaib yang suka gitu. Setelah menguak satu persatu misteri di ruang resepsionis, restoran, dan juga kolam renang, Furi pun mengajak tim Silet untuk menelusuri lebih jauh kondisi kamar-kamar hotel. Lagi-lagi kedatangan Furi dan Chika disambut oleh makhluk-makhluk tak kasat mata, mulai dari anak-anak hingga perempuan. Saat Furi mencoba memasuki salah satu kamar yang kondisinya masih lengkap berisi kursi, kasur, dan juga telepon kamar, ternyata kehadirannya dihadang oleh sang penunggu. Tak ingin berkonfrontasi dengan sang penunggu yang merasa terusik, Furi memilih mengalah dan mengajak tim Silet untuk menyambangi kamar lainnya. Di kamar kedua yang disambanginya, lagi-lagi terlihat kondisi kamar masih lengkap. Meski diizinkan masuk, namun Furi mengaku gerak-geriknya diawasi sosok nenek dengan wajah yang tak biasa. Dan seperti inilah penelusuran Furi dari kamar ke kamar yang ternyata syarat dengan kehadiran beragam makhluk astral. Di sebelah etalase ada sosok anak kecil. Cuman kalau di kamar ini saya belum berani masuk, soalnya tadi ada yang nengok. Pemirsa, mungkin pemirsa kalau yang memiliki sixth sense atau kepekaan, di depan pintu itu ada sosok hitam yang kayak marah gitu ngelihat kita mau masuk. Dia bilang mau ngapain masuk gitu, jangan berbuat hal-hal yang jelek di sini. Baik pemirsa, ini adalah kamar nomor 270. Di sini ada anak kecil ya, dia masih keluar masuk tapi dia cukup senang sih dibawain permen. Jadi dia cerita kalau memang pernah ada yang mati di sini, tapi di belakang katanya. Jadi tidak di area hotel. Iya pasti agak serem, apalagi untuk orang-orang yang penakut. Tapi kadang-kadang itu tuh juga menarik bikin orang jadi penasaran kali ya, kan pasti ada orang tuh yang emang penasaran sama hal yang kayak gitu. Tak puas hanya menelisik bagian dalam dan kamar-kamar hotel,
Furi selanjutnya mengajak tim silet untuk menuju gudang dan juga danau yang berada di bagian belakang hotel. Kondisi tak terawat dan sepi kian menambah kesan horor di bagian ini. Lantas apa yang membuat Furi tiba-tiba tersentak saat menuju bagian gudang? Sosok apakah yang menghampirinya? Dan benarkah di gudang inilah pembunuhan terhadap seorang perempuan pengunjung hotel terjadi? Jadi pemirsa silet, ini ruangan gudang ya. Ada peralatan, masih ada kursi dan lain-lain juga. Di situ ada perempuan. Kakinya kayak terluka. Aduh, tapi dia mau kesini, tar dulu deh. Jadi pemirsa, itu tadi ada perempuan. Dia ngaku namanya Rani gitu. Terus jalannya kayak ngesot. Saya tanya, apakah dia adalah korban pembunuhan atau apa gitu di sini. Dia bilang sih dia disiksa sama orang gitu. Nah, konon katanya sih di sini itu pernah terjadi pembunuhan seorang PSK dan dibuang di gudang belakang gitu. Nah, di belakang hotel ini ada danau, ada jembatan sih sebetulnya ya. Di sini juga kayak ada bungalow gitu. Kalau saya kan cuma melihat bayangan-bayangan aja dari gerakan-gerakan gitu, kayak bayangan hitam tinggi, kayak kekelebatan seperti api. Keberadaan makhluk halus atau makhluk apa itu emang ada. Kita juga wajib percaya akan adanya makhluk gaib. Saya juga sangat percaya, tapi tidak untuk dibesar-besarkan. Allah itu menciptakan dua macam makhluk hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kenapa Allah mengedepankan kalimat jin baru manusia? Karena ternyata jin itu punya kelebihan. Kita hidup satu alam beda dimensi. Bedanya kita tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kehidupan kita. Tempat yang paling disukai sama jin itu, satu, tempat yang lembab. Dua, tempat yang benar-benar sepi. Ketiga, bangunan-bangunan lama. Kemudian di bukit-bukit dan pegunungan, termasuk salah satunya adalah di goa. Ini tempat-tempat jin. Tempat yang pertama lembab, kedua sepi, ketiga tempat yang lama. Itu yang paling banyak dijadiin sarang makhluk-makhluk halus seperti itu.